Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Nanti mungkin akhir kuliah kita akan membahas tentang RBL ya. Semuanya udah pada dapatkan RBL ya? Saya udah simpan di Teams ya. Harusnya mau udah ya. Ada yang belum dapat? Coba tolong lihat di Teams saja. Setahu saya ada di Teams ini. Oke, saya share dulu sebentar. Oke, jadi kemarin kita membahas tentang daya gelombang ya. Jadi daya gelombang ini mana kemarin rumusnya seperti ini ya, daya rata-rata. Jadi dia bergantung pada rapat massa, kecepatan, kemudian frekuensi sudut kuadrat dengan amplitude kuadrat. Jadi ini adalah energi atau daya dari gelombang, energi per waktu ya, atau daya rata-rata dari gelombang yang menjalar. Jadi kalau misalkan ada panjang gelombang, ada gelombang yang menjalar pada tali, amplitudo dan panjang gelombangnya dibuat jadi 2 kali. Dayanya jadi seperti apa? Jadi kalau kita lihat, kita masukkan di sini daya rata-rata itu. Jadi kalau amplitudenya itu dibuat 2 kali bersama dengan panjang gelombangnya gitu. Jadi kalau Anda lihat di sini perbandingan antara daya akhir dengan awal. Jadi Anda dapatkan perbandingannya ini dengan menggunakan ini, maka akan Anda dapatkan ini adalah ini. Ya, jadi kalau lambda F-nya itu 2 kali dari lambda I, jadi dapat ini 1/4 ya, setengah kuadrat. Kemudian kalau AF-nya itu di 2 kalikan, jadi 4 kali. Jadi 1/4 kali 4 dapatnya 1. Jadi dalam hal ini dayanya sama gitu. Kalau amplitudo dan panjang gelombang masing-masing dilipat 2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi salah satu sifat gelombang itu dapat superposisi ya. Jadi bisa dikatakan kalau ada fungsi gelombang seperti ini artinya 2 gelombang. Ini misalkan keadaan awalnya, ini keadaan awal ya, atau misalkan ini keadaan awalnya. Jadi jadi kalau gelombang seperti ini nanti dijumlahkan antara gelombang yang ini ditambah dengan gelombang yang ini. Atau gelombang yang ini ditambah dengan gelombang yang ini, yang berbeda fasa. Kalau yang ini kan yang sepasa gitu. Jadi ini adalah 2 gelombang lah gitu, karena sama-sama kita punya puncak. Yang satu puncak, yang satu lembah. Nah, jadi apa yang terjadi ketika ada 2 buah gelombang, sistem 2 gelombang, misalkan seperti ini. Ya, dia suatu saat itu nanti akan bertemu dan amplitudenya dia akan dijumlahkan gitu ya antara amplitude yang ini dengan amplitude yang ini. Jadi dia akan istilahnya bertambah lah gitu ya. Nah, jadi pada suatu saat dia itu bertambah dan pada satu saat dan pada titik tertentu dia bertambah. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian dia akan berpisah gitu ya. Seperti itu. Jadi kurang lebih ini yang disebut namanya superposisi. Jadi ada 2 buah gelombang atau lebih, minimal 2 ya atau lebih. Nah, ini contohnya Anda lihat simulasinya ya, bagaimana ini 2 gelombang yang fasenya sama ya. Artinya hanya arah rambatnya saja berbeda. Nah, ini contohnya Anda lihat. Jadi ini misalkan gelombang ini disuperposisikan. Ya. Satu dia sefasa yang saling menguatkan, kemudian ada yang berlawanan. Gitu ya.
Jadi kalau dia itu sepasang akan saling menguatkan, ketika dia itu berlawanan antara lembah dengan puncak ketemu, dia akan saling menghilangkan atau destruktif lah intinya gitu. Jadi interferensi yang seperti ini namanya interferensi konstruktif. Jadi kalau misalkan kalau cahaya konstruktif itu dia kalau terang makin terang, kalau bunyi makin keras gitu. Nah kalau ini Anda lihat ini ada dua buah gabungan. Ada yang sifatnya konstruktif, jadi interferensinya makin besar. Ada yang dia lama-lama hilang. Jadi kalau suara itu tidak terdengar sama sekali. Jadi kenapa prinsip superposisi itu ada? Karena gelombang itu merupakan solusi dari persamaan linier, gitu ya. Persamaan linier yang homogen sehingga dia dapat dijumlahkan, gitu, menghasilkan gelombang yang baru. Jadi sistemnya sama. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Ya. Jadi walaupun gelombang tersebut itu overlapping seperti tadi yang kita lihat, gitu ya, bahwa gelombang tersebut tidak merubah penjalaran. Gitu ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi gelombang itu misalkan ada satu solusi persamaan gelombang, ada dua seperti ini, itu dapat dijumlahkan keduanya tanpa harus mengubah penjalaran masing-masing gelombang. Kalau ada 3 ya berarti 3, 4, dan seterusnya kalau sampai n. Kalau ada tabring gabung ya itu bisa tinggal dijumlahkan saja. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Karena ya karena dia merupakan solusi dari persamaan gelombang yang homogen, dia linear. Oke. Nah ini misalkan saya ambil contoh untuk kasus osilator harmonik ya, ini Anda udah kenal persamaan seperti Pegas ya, yang kemarin, yang beberapa minggu lalu gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, X di sini merupakan fungsinya sinusoidal. Bisa sinus atau kosinus, atau keduanya. Jadi karena ini persamaan ini ya. Jadi ini sebagai contoh aja. Gelombang juga sama, memiliki sifat seperti ini. Artinya dia merupakan persamaan linear.
Kemudian berikutnya adalah penjumlahan fasor. Jadi salah satu kelebihan dari fungsi sinusoidal ini sebenarnya dia bisa kita jumlahkan ya, itu dengan menggunakan fasor. Apa itu fasor ya? Kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi kalau ada misalkan ya bentuk ini mesti saya coret-coret. Bentuk seperti ini ya. Jadi ini adalah bentuknya E1 misalkan sama dengan E0 misalkan sinus gitu ya. Kx kurang omega T, kalau lebih gambarnya seperti ini. Kalau yang ini adalah E2 sama dengan E0, misalkan ya, sinus Kx kurang omega T tambah V. Jadi E0 di sini itu menggambarkan amplitude. Amplitude. Misalkan saya ambil seperti ini aja. Ini ya, jadi kalau yang ini maksudnya E1 itu sama dengan E0 sinus, misalkan ya ini Kx kurang omega T aja misalkan. Seperti ini. Kalau yang ini E2 sama dengan E0, misalkan sinus Kx kurangi omega T ditambah V. Misalkan seperti itu. Atau kalau mau misalkan di sini plus minus juga bisa. Bisa aja, itu nggak masalah. Jadi maksudnya menggambarkan kita bisa mengambil misalkan X-nya sama dengan 0. Gitu. Seperti itu. Itu di fasor gitu ya. Sampai sini dulu pertanyaan nggak terkait dengan diagram fasor? Jadi biasanya diagram fasor ini kita hanya meninjau yang osilasinya saja. Yang X-nya kita ambil ya konstan lah, misalkan X-nya sama dengan 0. Maksudnya gitu. Atau bahkan kita tidak perlu omega T, jadi cukup misalkan S1 itu digambarkan dengan N0 yang horizontal gitu. Jadi horizontal itu menggambarkan sudut Kx atau plus minus omega T. Misalkan seperti itu bisa terjadi. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan itu kan diagram fasornya di kuadran pertama ya, Pak. Kalau nggak di kuadran pertama itu mungkin nggak, Pak? Biasanya kalau fasor itu kita gambarkannya di kuadran pertama biasanya. Kalau biasanya di kuadran pertama dan keempat biasanya. Tapi itu nanti akan saya jelaskan. Itu biasanya kita gambar itu cuma terkait dengan beda fasa saja. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, ini contoh misalkan gabungan dari apa istilahnya dua gelombang ya, yang amplitudenya sama N0, gitu. Tapi dia berbeda fasa V. Seperti tadi ini yang kedua ini. Jadi saya menggabungkan antara ini dengan yang ini, gitu. S1 dengan E2. Nah, ini superposisinya. Jadi kalau kita lihat ER di sini itu adalah amplitude dari
apa istilahnya RT amplitude dari gabungan gelombang gitu. Jadi hasil superposisi dari S1 dan E2 seperti ini. Nah, kita lihat di sini dia ada beda fasa V di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ER di sini itu adalah alfa di sini. Jadi perbedaan antara ER dengan yang E0 pertama ini S1. Ya. Jadi ini alfa bedanya. Alfa ini termasuk beda fasa. Jadi artinya di sini EP itu sebenarnya ER sin atau KX plus minus omega T ditambah alfa. Hasil proyeksi dari ER ini merupakan E gabungan atau E resultan lah ya, gelombang resultan. Ada pertanyaan di sini? Pak, berarti itu penempatan S1 E2-nya tidak berpengaruh ya, Pak? Maksudnya bisa E2 dulu yang di bawah baru S1-nya, Pak? Iya, nggak masalah sebenarnya. Yang penting Anda menggambarnya, itu beda fasanya V aja gitu. Sebenarnya kalau yang paling bagus sih ini, jadi di gambar pertama itu menjadi patokan gitu. Sebenarnya alat tukar itu nggak masalah. Ya. Tapi apa namanya yang paling mudah adalah kita biasanya menggunakan yang S1-nya itu yang ini, yang tanpa fasa. Jadi dia misalkan yang paling apa istilahnya paling rendah gitu ya, omega T, sedangkan yang satunya lagi itu omega T plus V gitu. Jadi kalau bisa ya S1 dulu baru E2, kalau bisa ya yang bagusnya. Ditukar boleh nggak ya? Boleh, nggak masalah. Cuma memang yang paling mudah itu adalah gambar seperti ini, S1 dulu baru E2. Karena kan kalau kita lihat di sini gambarnya, dia akan kelihatan beda fasanya kan gitu. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke. Kalau kita lanjutkan. Nah ini kalau dia itu banyak ya. Jadi yang kita gabungkan seperti ini itu yang amplitudenya sama ya. Amplitude sama dan omeganya sama. Artinya apa? Yang kita gabungkan ini itu adalah apa istilahnya gelombang-gelombang yang sifatnya monokromatik. Monokromatik itu artinya dia sama frekuensinya. Dan amplitudenya juga sama. Itu monokromatik. Jadi gabungannya seperti ini. Ini monokromatik. Ya. Kenapa nggak polikromatik? Bisa aja nggak masalah polikromatik. Cuma kalau polikromatik, itu kita lebih susah gitu penjumlahannya. Itu aja sih masalahnya. Jadi kenapa kita menjumlahkan gelombang monokromatik? Karena kalau monokromatik lebih mudah dibanding dengan kita menggunakan yang polikromatik. Polikromatik itu yang mempunyai frekuensi lebih dari satu gitu. Jadi misalkan antara S1 dengan E2 itu berbeda frekuensi, berbeda berbeda amplitude gitu. Nah, itu lebih susah lagi. Itu aja. Jadi kita menjumlahkan yang monokromatik karena ini lebih mudah. Nah, ini kita lihat misalkan contohnya ini di 1, 2, 3, 4. 4 gelombang ya. 4 gelombang. Itu seperti ini. Oke, nanti akan kita lihat kalau penjumlahannya itu makin banyak, ini nanti akan terlihat seperti busur lingkaran. Oke. Oke, saya lanjutkan. Kemudian, bentar. Oke, salah satu aplikasi dari superposisi ini adalah kita menjelaskan peristiwa yang disebut namanya interferensi. Sekali lagi, yang kita ambil di sini itu adalah yang bisa dikatakan gelombang monokromatik. Artinya amplitudenya sama, frekuensinya sama, ya. Jadi dia yang berbeda hanya fasanya saja. Kalau berbeda bisa, tapi saya katakan sekali lagi itu lebih susah. Gitu. Ini contohnya ini,
Kalau kita lihat di sini, ini Y1 dengan Y2, arah penjalarannya kemana? Ayu Cahyani. Iya, Pak. Menurut Anda, kedua gelombang ini arah penjalarannya kemana? Ke kanan mungkin, Pak. Kalau di sains itu harus pasti, jangan mungkin. Mungkin itu berarti ada kemungkinan ke kiri. Jadi jawaban Anda yang benar mana? Kanan atau kiri? Ke kanan. Ya. Jadi ini adalah panjang gelombang ya, yang penjalarannya itu dari kiri ke kanan, atau tulis ke kanan, atau ke arah sumbu X positif, lebih eksaknya seperti itu. Jadi dia termasuk monokromatik ya, Anda lihat karena amplitudenya sama, frekuensinya sama, yang berbeda itu hanya beda fasenya saja. Nah, karena yang kita pakai itu adalah gelombang sinusoidal, jadi Anda harus hafal terkait dengan penjumlahan sinusoidal ya. Seperti ini. Jadi kalau gabungan gelombangnya yang kita sebut Y prime, ya, jadi didapatkan ini adalah, Anda lihat di sini, dengan menggunakan penjumlahan sinus, maka akan saya dapatkan ini fungsi gelombang baru. Menjalarnya kemana? Tetap dari kiri ke kanan atau ke arah sumbu X positif. Kemudian di sini itu ada cos setengah V atau V per 2. Jadi suku ini merupakan suku yang disebut namanya amplitude. Amplitude itu bergantung pada V. Gitu ya. Nah, karena itu bergantung pada V, ya, V itu kan mulai dari 0 sampai 2 pi. Ya. Jadi nilai cos itu bisa bernilai 0 dan juga bisa bernilai maksimum kan ya, atau plus 1 atau minimum min 1. Tapi biasanya yang kita ambil itu adalah yang kuadratnya. Yang kuadratnya. Jadi dia karena terkait dengan daya kan kalau daya rata-rata itu kan sebanding dengan fungsi gelombang kuadrat ya. Nah, amplitudenya adalah seperti ini. Jadi amplitude kuadrat ya. Jadi ini adalah Y4Y kuadrat cos kuadrat V per 2. Nah, cos kuadrat V per 2 ya. Jadi kalau cos itu dia konstruktif ketika dia kelipatannya M kali 2 pi. Pi itu dari 0, 1, 2, 3. Artinya kelipatan bulat dari 2 pi. Sedangkan destruktif artinya ini 0 itu ketika beda fasanya itu kelipatan setengah bulat ya, dari 2 pi. Ya. Cukup jelas ini atau bagaimana? Atau ada pertanyaan? Mau nanya, Pak? Ya, silakan. Konstruktif, destruktif itu tadi apa, Pak? Maknanya, Pak? Artinya? Kalau dalam bunyi, jadi kalau konstruktif itu yang nilai ini tuh maksimum. Maksimum itu bernilai 2Ym, atau kalau intensitasnya itu adalah 4Ym kuadrat. Sedangkan yang destruktif itu adalah amplitudenya 0. Gitu. Amplitudenya 0. Ya. Kalau dalam hal bunyi, ini artinya suara yang paling besar. Kalau ini yang tidak terdengar sama sekali. Karena intensitasnya kan 0. Atau dayanya tuh 0. Kalau cahaya, ini yang paling terang, ini yang gelap. Itu konstruktif, destruktif. Gambarannya, di bunyi dia terdengar suara paling keras. Kalau konstruktif, kalau destruktif itu tidak terdengar sama sekali. Makanya kalau di kelas, ketika saya berbicara, Anda ribut, teman Anda kan pasti, kenapa dia itu tidak terdengar apa yang saya irikan? Karena tadi dia bisa terjadi interferensi destruktif. Dia tidak mendengar informasi yang saya berikan. Kenapa? Karena terinterferensi dengan suara Anda gitu. Jadi suara saya
dengan suara Anda itu bisa menghasilkan interferensi destruktif. Jadi teman Anda tidak dengar. Tapi ada juga di lain tempat dia mendengar konstruktif, tapi informasinya itu bukan istilahnya apa ya? Jadi informasi saya itu sudah tercampur, gitu. Sudah tidak jelas lagi suaranya. Suaranya keras, tapi yang didengar itu bukan apa yang saya bicarakan, tapi sudah tercampur. Gitu. Analoginya bisa seperti itu. Kalau di kelas ya, kelas yang offline maksudnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Ini di soal misalkan ya, dua gelombang identik yang bergerak searah memiliki beda fasa pi/2. Berapa amplitude resultan dinyatakan dalam amplitude YM dari masing-masing gelombang? Jadi jawabannya, Anda lihat di sini V-nya itu berbeda pi/2. Jadi kalau berbeda pi/2 berarti amplitudenya itu adalah yang merupakan resultannya ya. Karena kan di sini ditanyakan amplitude resultan, itu berarti 1,4 ya. Oke, jadi ini kaitan yang seperti tadi saya bilang bahwa superposisi itu dapat menjelaskan interferensi. Dan apa namanya, kalau dia itu konstruktif ketika misalkan contohnya seperti ini, ya dia saling menguatkan. Kalau destruktif dia saling melemahkan. Gitu ya. Jadi makanya kalau kita hidup secara komunitas, itu harus bersifat konstruktif, artinya punya tujuan yang sama, berperilaku untuk kemajuan komunitas. Tidak saling destruktif. Misalkan satu dia auranya positif, satu negatif, gitu ya. Yang ini tuh misalkan suka nyebarin hoax, memfitnah segala macam. Yang terjadi apa? Destruktif. Kalau kita modelkan dengan suatu komunitas atau masyarakat yang bisa dikatakan destruktif itu ya akan kacau jadinya. Berantem terus antar tetangga, atau kalau bernegara perang terus. Gitu. Terjadi perang saudara misalnya. Ini salah satunya itu bisa dibolehkan dari gelombang. Contoh hanya ya, contoh sederhana. Makanya saya katakan kita itu dalam hidup bermasyarakat ya, itu harus saling positif, saling mendukung. Oke. Itu kurang lebih pelajaran menarik tentang aplikasi, ya bukan aplikasi sih, suatu konsep konstruktif dan destruktif dalam masyarakat itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, ini sebenarnya apa namanya? Ini sebagai contoh saja. Kalau misalkan saya punya apa namanya amplitude sama, tetapi frekuensi sudutnya berbeda. Itu apa yang terjadi? Nah, jadi kalau kita lihat dia nanti gelombang superposisinya itu berbentuk seperti ini. Jadi yang maksimum ini itu adalah interferensi konstruktif, yang ini itu adalah interferensi destruktif. Jadi ini yang disebut namanya pelayangan ya, atau bahasa Inggrisnya itu beat, B-E-A-T, beat, pelayangan. Ya, jadi namanya pelayangan itu yang seperti ini tadi, ya, itu ada istilahnya yang disebut namanya lower frekuensi yang merupakan selisih dari omega 1 dan omega 2, dan juga ada yang tinggi yang disebut WH, itu adalah penjumlahan frekuensi yang pertama dan yang kedua. Ini contoh untuk yang dua gelombang ya. Tentunya kalau untuk 3-4 gelombang bisa, tapi gambarnya lebih susah. Itu aja yang saya mau bilang. Nah ini contoh misalkan Anda lihat yang frekuensinya yang tadi. Jadi ada yang rendah
frekuensinya, ada yang tinggi. Kemudian pemantulan. Jadi salah satu sifat gelombang juga itu ada mantul gitu ya. Jadi ada yang disebut sebelah kiri ini adalah ujung tetap, ya. Ini ada ujung bebas. Bedanya apa? Ini kalau kita lihat di gambar ini, kalau ujung tetap, ya, ketika gelombang itu sampai ke dinding, misalnya, itu dia karena ini terikat tetap, jadi dia ketika dipantulkan itu dia berbeda fasa. Ini dia diamati secara eksperimen. Jadi bukannya secara teoritis, jadi secara eksperimen bahwa kalau gelombang pada tali tetap, ujung tetap itu akan terpantulnya 180 derajat dibanding dengan gelombang datang. Oke. Sedangkan yang ujung tetap, ya, Anda lihat, jadi ketika gelombang itu sampai ke ujung, ya, dia akan naik, ya. Kemudian yang cincinin itu bisa dikatakan turun lagi, dan gelombang yang terpantulkan, ya, dia hanya berbeda arah rambat, ya, tapi fasenya sama. Oke? Ini gambarannya, simulasinya. Sebelah kiri itu ada ujung tetap, yang sebelah kanan itu adalah ujung bebas. Nah, ini bisa dikatakan yang sebelah kiri ini, yang gambar sebelah kiri ini, itu misalkan saya mengambil yang kiri ini yang rapat masanya kecil. Kalau yang tebal itu rapat masanya lebih besar. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau rapat masanya itu kecil, V-nya cenderung besar. Ya, kalau rapat masanya besar, V-nya itu cenderung kecil kan ya, seperti itu. Dan aplikasi dari refleksi ini, jadi kalau yang ini katakanlah dari rapat massa yang kecil ke rapat massa yang besar. Kalau yang sebelah kiri ini yang rapat massa kecil, Anda lihat ketika sampai di titik titik vertex antara yang ringan dengan yang besar, ya, rapat massanya. Ya, ini seperti contohnya ujung talinya terikat, ya, bukan bebas, jadi terikat, ya. Jadi ketika terikat dia akan berbeda 180 derajat fasenya. Sedangkan yang ini dari yang rapat massanya besar ke yang kecil, ya, dia tidak ada perubahan. Jadi artinya bahwa ini terkait dengan ujung bebas. Jadi model ujung terikat itu bisa jadi ujung terikat yang tetap, itu ujung tetap, itu bisa saya gambarkan sebagai gelombang yang datang dari rapat massa kecil ke rapat massa yang lebih besar, dan dia dipantulkan 180 derajat beda fasenya. Sedangkan yang dari besar ke kecil rapat massanya itu seperti ujung bebas, ya, tidak ada perubahan fase di situ. Dia tetap hanya perubahan arah saja. Nah, kemudian kita membahas tentang gelombang tegak. Jadi kalau gelombang tegak itu adalah, kalau tadi kita berbicara tentang gelombang itu yang ujung-ujungnya tuh panjang lah, ya, dari minta berhingga sampai plesta berhingga. Kalau gelombang tegak itu biasanya ujung-ujungnya terbatas. Misalkan saya meninjau gelombang tali tapi ujungnya itu dia tidak jauh gitu ya. Sangat tidak jauh, jadi terbatas, misalkan di ruangan kelas gitu, atau di ruangan Anda yang 4x4 misalkan, atau 3x3, Anda menggunakan
tali ya digetarkan, gitu. Nah, itu lama-kelamaan itu akan menjadi yang disebut namanya gelombang berdiri. Jadi gelombang berdiri itu merupakan gabungan antara gelombang yang berjalan, gitu ya. Dia secara umum seperti misalkan ini contohnya ini adalah gelombang monokromatik, gitu ya. Dia sama amplitudenya, frekuensinya sama, tetapi dia berbeda arah rambat, gitu. Dan dia terbatas hanya pada ruangan tertentu, panjang tertentu. Nanti akan kita bahas lebih detail. Jadi sama ini menggunakan sinusoidal. Jadi ini akan saya dapatkan superposisi dari ini. Ya, itu seperti ini. Jadi bagian ruang yang Kx ini dengan yang waktu yang omega t itu dia terpisah. Jadi amplitudenya itu bergantung pada posisi. Kalau tadi kan amplitudenya itu bergantung pada beda fasa. Kalau yang ini dia bergantung pada posisi ya. Perbedaan itu. Jadi artinya bahwa gelombang ini itu dia tidak menjalar. Nanti akan kita lihat lagi. Ini contohnya gelombang tegak ya. Dia merupakan gabungan antara, jadi bisa dikatakan dia terbatas, misalkan hanya di ruangan ini saja. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini dia yang biru ini merupakan gabungan dari ini. Yang ini adalah gelombang berjalan, ini gelombang tegak. Oke. Jadi kalau kita ini kan, Anda lihat ya, dari gambar ini saja, berarti dia ada posisi di mana dia itu minimum, ada yang maksimum. Ya. Jadi kalau sin Kx-nya itu dia 0, itu berarti Kx-nya itu ada kelipatan dari pi, ya, NP. Jadi bisa dikatakan X-nya itu adalah N lambda per 2 dengan N itu dari 0, 1, 2, 3. Sedangkan kalau dia ini disebut namanya nodes. Nodes itu adalah titik-titik dengan amplitude 0. Jadi nodes itu adalah ini. Yang di titik hitam ini di sini. Ini nodes. Kalau antinodes itu biasanya yang maksimum. Ya, dia sinusnya ini adalah positif, ya, maksimum. Ya, jadi ini adalah kelipatan dari 2pi. Kelipatan dari setengah bulat, pi. Ya. N plus setengah kali pi. Jadi didapatkan X-nya itu adalah N plus setengah kali lambda per 2. Untuk N dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kemudian gelombang tegak. Jadi terkait dengan gelombang tegak ini, jadi kita biasanya menentukan syarat batasnya. Jadi syarat batasnya itu menentukan bagaimana gelombang direfleksikan. Jadi bisa dikatakan dia memang harus ujung terikat. Ya. Jadi kalau dia itu harus ujung terikat, berarti pada Y sama dengan 0 itu dia tuh node. Jadi gelombang yang direfleksikan dia memiliki tanda terbalik atau fasa yang terbalik. Ketika misalkan ujung bebas, dia antinode ya, pada ujungnya, berarti gelombang yang direfleksikan memiliki fasa yang sama. Jadi ini maksudnya tanda terbalik dan tanda yang sama itu maksudnya fasa. Fasanya itu adalah pi, beda fasanya, sedangkan yang kedua itu beda fasanya adalah 0. Ini contoh misalkan untuk dia ujung terikat. Nah, ujung terikat itu biasanya di X sama dengan 0, itu 0. Sedangkan di X sama dengan L itu adalah 0 juga. Jadi didapat bahwa untuk yang nilainya, untuk yang ujung terikat, itu didapatkan untuk yang destruktif itu adalah
sin KL sama dengan 0. Jadi ini adalah KL sama dengan N kali pi. Dengan N itu dari 1, 2, 3. Jadi dengan kata lain, bilangan gelombangnya ini itu memiliki nilai-nilai tertentu. Gitu. Atau dengan kata lain, panjang gelombangnya itu bisa dinyatakan dengan ini. Ya, jaringan K itu adalah sama dengan 2pi per lambda. Jadi kalau saya samakan itu didapatkan bahwa lambda itu sama dengan 2L per N. Nah, kalau nanti Anda menghitung frekuensi, Anda tinggal jadi V dibagi dengan lambda, ya, didapatkan ini. Di mana V di sini adalah akar dari tau per mu, di mana tau itu adalah gategan tali. Ya, sedangkan mu itu adalah rapat masanya di tali biasanya. Nah, ini contohnya misalkan untuk gelombang-gelombang yang ujungnya tetap. Ya. Ini berapa gelombang? Ini cuma ada istilahnya perutnya aja. Berapa gelombang ini? Jadi ini setengah gelombang ya. Jadi L itu sama dengan setengah gelombang. Kalau yang ini satu lambda atau lambda itu sama dengan L, ini sebutnya lambda 2 sama dengan L. Kalau ini L sama dengan 3/2 lambda, lambdanya lambda 3. Kalau ini disebutnya yang dasar, ini yang pertama gitu. Dan seterusnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, ini kita menginikan apa yang disebut namanya frekuensi resonansi. Jadi resonansi itu terjadi saat terbentuknya gelombang berdiri dalam hal ini. Jadi didapatkan hubungan seperti yang tadi ya. Bahwa lambda itu sama dengan 2L per N, di mana F-nya itu sama dengan ini. Jadi ini harmonik fundamental atau pertama, itu kita ambil yang sama dengan lambda 1. Ya, yang ini. Lambda 1 yang sama dengan setengah lambda, L-nya. Sedangkan yang kedua itu adalah sama dengan lambda. Yang kita dapatkan bahwa F2 itu sama dengan 2 kali F1. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu materi yang pertama. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan ke materi yang kedua tentang bunyi. Ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Oke. Saya akan lanjutkan. Jadi ini biar cepat ya, karena sebenarnya ini materinya harusnya materi minggu lalu. Nah, bunyi ini itu adalah salah satu contoh dari yang disebut namanya gelombang longitudinal. Jadi apa gelombang longitudinal? Adalah yang arah penjalarannya sejajar dengan atau paralel dengan arah getar. Itu dibunyi. Jadi ini ya ini yang saya katakan tadi, gelombang bunyi itu adalah gelombang longitudinal. Kalau transversal, misalkan contohnya gelombang mekanik, segala macam, itu bisa salah satu. Nah, ini salah satu contoh gelombang mekanik itu bunyi. Medium pada bunyi itu umumnya adalah udara, ada gas. Gitu. Jadi kalau ada teriak di vakum, makanya kenapa dinding vakum itu, kalau ada teriak, yang sebelahnya nggak akan kedengaran. Ya, karena tidak ada bunyi di sana yang merambat. Karena bunyi itu harus pakai udara. Dan udara merupakan fluida atau medium. Nah, ini contoh misalkan bunyi ya. Ini bisa dikatakan bentuk seperti ini yang disebut namanya gelombang spherical. Jadi dia bentuknya seperti bola gitu ya. Dan yang disebutnya apa nih? Ini sebutnya muka gelombang yang batas-batas ini.
Ini yang disebut namanya sumber gelombang atau point source. Jadi muka gelombang itu adalah gelombang yang punya fasa yang sama di sini semua. Ini yang muka gelombang. Nah, kalau sinar itu biasanya tegak lurus dengan arah permukaan atau bisa dikatakan dia sejajar dengan arah penjalaran. Maaf. Maksudnya ray di sini, sinar ini di sini adalah yang terkait dengan arah penjalaran. Jadi dia tegak lurus dengan muka gelombang. Nah, jadi kalau sebuah gelombang bunyi itu, kalau dia itu makin dekat ke sumber, maka dia lebih bersifat sferis, gitu ya. Jadi kalau radius ini sangat jauh, gitu, muka gelombang yang tadinya sferis ini dia bisa kita dekati dengan gelombang planar. Gelombang planar itu adalah gelombang yang datar, gitu, yang permukaannya datar. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah ini contohnya analog apa istilahnya simulasi ya. Ini misalkan Anda bisa lakukannya juga di permukaan air ya. Jadi kalau ada satu sumber suara atau sumber gelombang sferis itu seperti ini penjalarnya. Nah ini kalau dia ada dua sumber dari bunyi ya, gitu ya, yang dia dekat jaraknya. Ini seperti kalau Anda ini kan namanya sumber dipol. Jadi ada dua sumber suara yang berdekatan. Jadi kalau ini sferis yang sifatnya monopol, mono itu satu ya, pol itu kutub, jadi cuma satu sumber. Kalau ini dua sumber dia berdekatan. Tentunya kalau berdekatan itu relatif ya, kalau dia itu makin jauh tentunya dia makin berbeda pola dari gelombangnya. Kalau itu tadi dipol, ini quadrupol, jadi ini ada 4, dia berdekatan. Yang Anda lihat di sini, gambarnya seperti bunga. Ini ada quadrupol juga, tapi dia itu sifatnya linear atau pakai garis utala. Jadi kalau ini lateral tuh dia artinya 2 di sumbu Y, 2 di sumbu X. Gitu. Kalau yang ini itu berarti dia semuanya di sumbu X. Jadi ini yang di dekat sumber suara, sedangkan yang ini yang jauh. Ini dengan menggunakan garis utala. Oke, itu gambaran tadi dari gelombang bunyi, gelombang mekanik. Nah, dalam gelombang longitudinal, itu ada yang kita sebut namanya fungsi gelombangnya itu bisa kita nyatakan sebagai yang namanya perpindahan dari posisi timbang. Itu biasanya terkait dengan ekspansi, perpindahan ini. Dan ini Anda bisa pakai cos, bisa pakai sin, ya, jadi terserah mau Anda pakai mana aja. Tapi dalam hal ini saya misalkan seperti pakai cos gitu. Nah, displacement itu adalah yang ini, yang jarang ininya, yang ininya makin jarang, celahnya gitu ya. Kalau dia itu makin tebal di sini, makin rapat, justru displacement-nya itu akan 0. Jadi dia itu akan maksimum ketika ruangnya itu makin renggang, bukan makin rapat. Displacement itu seperti itu. Kalau yang ruangnya itu makin rapat masanya makin besar, itu dia terkait dengan tekanan, beda tekanan. Jadi kalau beda tekanan itu makin tinggi, ya artinya rapat masanya itu akan makin besar kan? Ya, nah ini berarti dia maksimum, dia makin rapat di sini, delta P-nya.
dia sinus. Mohon maaf. Sedangkan yang displacement itu yang renggang. Jadi kalau makin renggang, dia maksimum. Jadi antara ini rapat, yang delta P, ya, dengan S itu yang makin renggang. Jadi dia itu makin renggang, artinya maksimum, makin renggang ya makin bagus. Kalau ini makin rapat, makin bagus. Artinya tekanannya tinggi. Nah, antara displacement S dengan delta P itu berbeda 90 derajat. Itu wajar kan? Jadi kalau renggangnya itu maksimum kan berarti tekanannya 0. Itu wajar ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ini mungkin agak rada lebih sulit untuk memahaminya. Ada yang kurang jelas nggak yang saya perlu jelaskan lagi? Silahkan. Halo? Tidak ada? Sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Bentar. Ini saya pause. Pak, bisa Ya. dijelaskan yang delta S maksimum, delta P adalah 0 nggak, Pak? Saya masih kurang paham. Oke. Sebentar. Ya. Jadi displacement itu tuh terkait dengan ekspansi. Ekspansi. Jadi namanya ekspansi itu kalau makin renggang, makin bagus. Ya. Artinya kalau namanya makin renggang, itu kan berarti tekanannya kan kecil. Ya. Tapi displacement itu maksimum, karena dia terkait dengan ekspansi. Kalau delta P itu kan namanya juga tekanan, terkait dengan ketermampatan. Jadi mampatnya berapa besar. Kalau Anda lihat di sini, ini kan lebih mampat kan dibanding dengan ini. Ya kan, daerahnya. Betul nggak? Karena ini kan makin jarang kan. Sedangkan ini makin tinggi kerapatannya. Gitu. Tekanannya makin besar. Ya. Jelas nggak di sini? Jadi delta P di sini tentunya maksimum. Karena terkait dengan kemampatan. Sedangkan S itu terkait dengan ekspansi. Namanya ekspansi itu kan dia makin ekspansi makin besar kan. Jadi ketika makin besar, jadi kerapatannya makin kurang. Nah, ketika kerapatan itu 0, itu artinya ekspansinya itu maksimum. Nah, ekspansi itu dinyatakan dengan yang tadi disebut delta S ini disebut namanya displacement. Gambarannya seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu lah. Ada lagi yang terima kasih. Ya. Jadi kalau dia itu makin renggang, ya makin bagus, makin maksimum. Itu karena juga ekspansi. Kalau yang delta P itu terkait dengan ketermampatan. Jadi dia itu makin mampat, makin bagus. Jadi rapat masanya itu makin besar kan di sini dibanding dengan yang di sini. Itu aja gambarannya. Jadi artinya antara delta P dengan S itu berbeda 90 derajat. Artinya kalau delta S itu maksimum, artinya tidak ada partikel di situ, atau ekspansinya maksimum, itu dia delta P-nya 0. Yang wajar akan 0. Kenapa? Karena tidak ada partikel di situ. Jadi tidak ada tekanan, misalnya gitu. Nah, dalam bunyi itu yang dipakai itu kecepatan rambat gelombangnya itu adalah yang disebut namanya modulus bulk. Ya. Jadi V itu sebenarnya akar dari B per rho. Rho di situ itu terkait dengan yang disebut namanya kerapatan medium atau densitas medium, gitu, atau densitas volume namanya rho. Nah, modulus bulk itu untuk tiap-tiap medium tuh berbeda. Antara air, udara, atau gas, yang gas mono gitu ya, gas mono, atau gas homogen dengan yang heterogen berbeda, atau gas diatomik berbeda. Nah, ini intensitas dari bunyi gitu ya. Kalau saya mengambil analogi dengan
Yang tali penurunannya kurang lebih sama. Jadi intensitas itu adalah biasanya daya atau daya rata-rata dibagi dengan A. A itu adalah, mohon maaf, luas dari muka gelombangnya. Jadi kalau muka gelombangnya sferis, berarti A-nya ini adalah ya permukaan bola 4πr². Nah, ini Anda lihat di sini, kalau mu di sini kan adalah rapat massa per panjang. Jadi kalau saya bagi luas, karena ini sudah perpanjang, dibagi lagi meter kuadrat, jadi per volume kan, makanya saya ganti rho. Jadi ini nanti rumusnya adalah setengah rho V omega kuadrat SM kuadrat. Ini kita memakai yang ekspansinya, yang S. Nah, hubungan antara tekanan dengan perpindahan itulah seperti ini ya. Delta PM itu sama dengan V rho omega SM. Nah, ini terkait dengan intensitas bunyi. Nah, ini kalau misalkan kita ambil dia permukaan gelombangnya bola atau sferis, ini makanya A-nya di sini adalah 4πr². Jadi intensitasnya itu sebenarnya adalah PS yang merupakan daya dari sumber dibagi dengan A, di mana A itu adalah 4πr². Nah, jadi R kecil di sini itu adalah jarak dari sumber ke suatu muka gelombang atau jarak tertentu. Jadi tentunya kalau kita misalkan mendengar suara ambulan gitu ya, mobilnya itu lagi diam. Kalau kita jauh kan suaranya kecil. Kenapa? Ya wajar, karena intensitasnya kecil. Jaraknya jauh kan. Tapi kalau kita makin dekat, ya ini kan makin kecil, maka intensitasnya juga akan makin besar. Jadi juga terdengarnya itu makin nyaring. Jadi intensitas itu terkait dengan kekuatan bunyi, nyaring atau tidak nyaring. Berbeda dengan frekuensi. Kalau frekuensi itu berapa sering gitu ya. Berapa sering, kalau intensitas itu berapa nyaring gitu ya, atau berapa besar penyaringan suatu bunyi. Nah, tentunya ada disebut yang namanya skala desibel, itu yang disebut namanya untuk skala penyaringan bunyi gitu ya. Itu adalah skala log, ditemukan tentu oleh desibel. Jadi karena untuk intensitas ambang manusia mendengar itu adalah 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Jadi kalau kita pakai 10⁻12 watt per meter persegi, ini satuan MKS gitu ya. Itu 10⁻12 itu ya kecil ya ordernya. Jadi untuk kita biasanya kita menggunakan yang istilahnya itu yang bukan 10 pangkat, misalkan cuma 10, 20, 30 gitu. Nah, itu biasanya kita dengan menggunakan desibel. Desibel itu didefinisikan sebagai 10 dB itu adalah log I per I0. Jadi I itu adalah intensitas suatu bunyi dan I0 itu adalah intensitas ambang bunyi. Jadi kalau nilai desibelnya itu di bawah ambang bunyi manusia tidak akan terdengar. Tapi dia harus di atas gitu. Oke. Oke. Itu cuma masalah ini aja. Jadi kalau I-nya itu cuma berubah, berarti betanya itu cuma 10 ya, karena 10 dB. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, interferensi ya. Interferensi itu terjadi kenapa? Itu karena biasanya ada perbedaan fasa. Perbedaan fasa itu terkait dengan perbedaan panjang lintasan. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ada dua buah sumber, ini ada titik P di sini yang disebutnya katakanlah pendengar. S1 itu jaraknya L1, S2 itu jaraknya L2.
secara umum L1 dengan L2 ini tidak sama. Jadi kalau P-nya ini sangat-sangat jauh dari sumber, itu bisa kita ambil L1-nya sama dengan L2. Artinya aproksimasi sinar sejajar. Nah ini contohnya misalkan seperti ini, nih, yang kotak ini maksudnya sama dengan ya. Jadi ini adalah perubahan lintasan lambda, ini perubahan fasa, ini adalah yang Kx adalah Kx plus 2pi. Jadi kalau misalkan dalam lintasan itu perubahannya 1 lambda, itu artinya Kx itu kalau kalikan Kx itu adalah Kx tambah 2pi kan. Jadi Y1 misalkan sama dengan ini. Jadi kalau kita memakai rumus yang tadi, ya, yang tadi saya sebelumnya ya saya indikan, bahwa V itu dibagi 2pi itu adalah delta L per lambda. Oke. Jadi kalau V-nya sama dengan 0 itu konstruktif, sedangkan V sama dengan pi itu destruktif, lainnya di antara nilai 0 sampai pi. Gitu ya. Nah ini contohnya misalkan untuk yang konstruktif, ya itu delta L sama dengan M kali lambda. M-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, V-nya itu sama dengan kelipatan dari 2pi. Sedangkan destruktif, itu delta L-nya itu adalah M plus setengah kali lambda. Atau dengan kata lain, V-nya itu adalah M plus setengah kali 2pi. Nah ini sebagai contoh misalkan ya, batang aluminium panjangnya itu yang panjang dipukul salah satu ujungnya. Seorang pengamat mendekat telinganya pada ujung ini dan mendengar suara pukulan 2 kali, sekali melalui udara dan 1 kali melalui batang dengan jeda 0,12 detik gitu ya. Laju bunyi itu di udara 343 meter per sekon, sedangkan laju bunyi di batang itu adalah 15 kalinya. Ditanyakan berapa panjang batang tersebut. Jadi yang jelas panjang batangnya itu sama ya. Kita sebut saja dia L gitu ya. Ini ada laju di udara itu adalah V1 dengan laju di batang itu adalah V2. Jadi delta T itu sama dengan L dibagi V1 dikurangi L dibagi V2. Nah, delta T itu adalah jeda yang 0,12 ini. Dari sini saya dapatkan bahwa panjang batangnya itu adalah 43,5 meter. Panjang ya, sangat panjang ini batang. Mungkin bukan batang ini, seperti besi besi yang buat bangunan itu, yang buat beton, besi beton kelihatannya. Yang panjang segini saya belum pernah lihat sih kalau batang ini, kecuali ya itu besi beton ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Bagi yang mau ke toilet silahkan. Mohon maaf Pak, izin interupsi. Suara Bapak masih di mute sepertinya.
maaf. Oke. Oke, sekarang kedengaran ya? Terdengar, Pak. Oke. Jadi ini ada sebuah tekanan dalam gelombang bunyi. Ini delta P sama dengan 1,5 Pascal. Ini ada sin P 1 meter per sekon kali X dikurangin 330 sin 330 per detik kali T. Jadi P di sini bukan tekanan ya, tapi suatu bilangan aja, jangan P ya. Ini suatu bilangan saja. Jadi kan tentukan amplitude tekanan, frekuensi, panjang gelombang, dan laju ya. Kalau Anda lihat dari sini, ya delta P sama dengan M di sini. Ya. Jadi bisa kita lihat maksimumnya delta PM itu 1,5 Pascal ya. Satu Pascal itu adalah 1 Newton per meter persegi. Sedangkan frekuensinya itu adalah karena ini adalah PW dibagi 2P, ya maka P-nya sering menghilang. Jadi didapatnya adalah 330 dibagi 2. Jadi ini mungkin bukan P kali ya, ini P kelihatannya ya. Mungkin agak kurang, ini harusnya ini P di sini. Mohon maaf. P itu diganti P ya. Jadi P di sini maksudnya P ya. Kemudian untuk yang panjang gelombangnya itu adalah 2Pi dibagi K. Ya, 2Pi dibagi 1. 2Pi dibagi 1 kali Pi. Jadi ini adalah 2 meter panjang gelombangnya. Sedangkan V-nya itu adalah panjang gelombang kali frekuensi. Itu sama dengan 330. Oke. Nah ini contoh lagi, misalkan ada 2 sumber titik dari gelombang bunyi dan panjang gelombang lambda dan amplitude yang identik terpisah oleh jarak D-nya sama dengan 2 lambda. Kedua sumber sefasa. Berapa banyak titik maksimum yang terletak pada lingkaran besar di sekeliling sumber? Yang B, berapa banyak titik maksimum? Nah, ini jadi gambarannya untuk yang 2 sumber ya. Jadi antara garis ini dengan garis ini, karena P-nya sangat jauh dari sumber, maka bisa kita aproksimasikan sebagai sumbu yang sejajar. Jadi didapatkan bahwa beda fasa itu di P, itu delta V, itu sama dengan 2Pi kali delta X dibagi dengan lambda. Nah, kalau Anda lihat di sini, delta X di sini adalah ini, yang menyebabkan beda lintasan. Ini adalah D kali sin theta. Jadi makanya ini bisa saya ubah. Jadi delta V itu sama dengan 4Pi, karena D-nya itu sama dengan 2 lambda, jadi bisa saya ubah bahwa delta V-nya itu adalah 4Pi sin theta. Nah, sekarang berapa banyak maksimum? Ya, berarti maksimumnya itu adalah delta V sama dengan 2M kali Pi. Jadi sin theta itu sama dengan M per 2. Jadi ini dari 0 plus minus 1 plus minus 2. Kalau dilihat, dihitung itu berarti ada 8, 0 derajat, 30 derajat, 90 derajat, sampai 330 derajat. Jadi ada 8 maksimum diantaranya. Jadi kalau misalkan kedua sumber tersebut ada loudspeaker, pada titik mana pendengar akan mendengar sinyal maksimum, apakah tersebut bergantung pada frekuensi. Jawaban Anda apa? Halo? Tes, tes.
Emmanuel Febian. Iya Pak, sebentar Pak, saya cari dulu Pak. Dicari apanya? Halo? Adela Mutiara. Iya, Pak. Kalau Maaf, kedua Pak, simbol saya tersebut loudspeaker, pada titik mana pendengar akan mendengar sinyal maksimum? Apakah hal tersebut bergantung pada frekuensi? Menurut Anda gimana? Halo, halo. menurut saya mungkin bergantung pada frekuensi, tapi saya masih kurang mengerti gitu, Pak. Kalau kita, tadi saya bilang, kita mendengar suara keras atau tidaknya itu kan terkait dengan daya atau intensitas. Sedangkan daya itu kan dia bergantung pada rapat massa medium, rapat massa medium, kemudian kecepatan rambat gelombang, kuadrat dari frekuensi, dan kuadrat dari amplitudo. Pertanyaannya kalau tadi saya bilang, apakah hal tersebut bergantung pada frekuensi? Kalau dari rumus dayanya atau energinya. Tadi siapa tuh? Emmanuel. Emmanuel. Iya Pak. Jadi gimana? Bergantung frekuensi nggak? Saskia Azalia. Saskia. Iya, Pak. Saskia. Iya, Pak. Maaf, suara saya nggak terdengar. Oke, sudah. Apakah hal tersebut bergantung pada frekuensi? Tergantung ya, Pak. Ya tadi kalau saya bilang pasti bergantung karena kan apa namanya ketika kita mendengar itu dayanya kan dia bergantung pada frekuensi kuadrat. Kalau dayanya bergantung. Nah, tapi kalau pada titiknya, jadi tentunya titik-titik tersebut itu berbeda, memang bergantung pada frekuensi, apa namanya, di energinya, tapi di titiknya itu sendiri gimana untuk menentukannya? Terus saya kok jadi nggak bisa ini. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini kan ada apa namanya di sini misalkan, jadi kan dia di nol dia kalau Anda lihat di sini, jadi 8 maksimum, jadi di nol berarti kan ya sintetanya berapa sintetanya? Jadi ini ya tetanya itu terkait dengan ini kan M/2, jadi dia bisa 0, setengah gitu ya. Tentunya sebentar. Mohon maaf, ini harusnya dibatasin ya. Memang betul kebetulan sampai 2. Jadi sin theta itu nilainya bisa positif, 0 dan negatif ya. Ya betul. Jadi kalau dia itu 1 itu berarti 90 derajat ya.
Sebentar. Oh ya, ini harus Anda pakai ini lagi. Ini apa namanya? Saya lupa. Plus minus 1 plus minus 2. Gitu. Nah, tapi kalau yang tadi itu kan beda fasanya itu sama dengan apa? Itu adalah K kali D sin theta kan ya? Ini adalah 2pi per lambda D sin theta. Jadi ini sama dengan M kali pi. Jadi sin theta di sini itu berarti kalau dia itu maksimum, itu berarti sebentar-sebentarnya ada yang salah kayaknya. Dan ini delta, oh sorry, ini maksudnya 2M. Berarti ini adalah 2P-nya dicoret, jadi tinggal M lambda per D gitu ya. Oke. Oke, jadi untuk kasus kita itu adalah ini. Sin theta sama dengan M lambda per D. Kemudian D-nya itu adalah 2 kali lambda. D-nya itu adalah 2 kali lambda. Ini berarti harusnya sama dengan, jadi D-nya harus diingat. D-nya itu adalah 2 kali lambda. Jadi ini harusnya M per 2 ya. Ya betul, M per 2. Jadi apa namanya? Jadi kalau untuk kasus kita, agar supaya dia itu konstruktif, itu berarti ada yaitu nilainya karena ini cos kan ya, berarti ini bisa 0 ya. Plus minus 1 sampai plus minus 2. Karena sin itu kan antara min 1 sampai 1 kan. Jadi sin theta itu sama dengan, tadi kalau dia itu 0 itu berarti tetanya berapa ya? Tentunya tetanya 0. Terus berapa lagi? Oke, 360 tidak dihitung ya. Pi berarti ya, theta pi. Oke. Kemudian kalau dia itu sin tetanya sama dengan plus minus setengah. Jadi kalau dia itu setengah itu sama dengan berapa? Theta itu plus itu kan di mana? Di koordinat, kuadran 1 ya, berapa? 30 derajat ya. Kemudian di mana lagi? Kuadran kedua. Ini mungkin ntar penghapus mana ya? Sebentar. Penghapus itu kemana sih? Sorry, ini 0. Aduh. Kenapa sih? Ini 0 berarti sin 0 itu kan 180 derajat ya. Kemudian yang setengah itu adalah
30 derajat. Kemudian yang positifnya berapa? Positifnya itu di kuadran kedua ya. Kuadran kedua berarti berapa? 150 ya. Betul nggak? Yang ini yang plus. Yang plus. Sedangkan yang min setengah, ini tetanya berapa? Berarti di kuadran ke-3 dan 4. Kuadran ke-3 dan 4 itu sama dengan apa? Berarti 220 ya. 220 derajat dengan 330 ya. Gitu ya. Terus yang 1 dengan min 1. Jadi ini tetanya itu sama dengan, berarti ini 90 derajat. 90 derajat. Sedangkan yang min 1-nya itu adalah 270 ya. Oke. Jadi ini kurang lebih titik-titik di lingkaran ini. Kalau boleh saya share, ini ada 8 ya. Jadi ini adalah titik-titik di sini. Nih, di sini. Kalau kita lihat rumusnya, dia bergantung frekuensi nggak posisi-posisi ini. Posisi-posisi itu adalah ini yang di sudut ini. Dia kan hanya bergantung pada M saja kan ya. Jadi secara umum dia tidak bergantung pada frekuensi. Sorry, ini saya rekam. Oke ya. Jadi intensitasnya dia bergantung pada frekuensi, tapi posisi dari pendengar ini itu tidak bergantung pada frekuensi. Oke, cukup jelas nggak ini? Ada pertanyaan? Oke, cukup jelas? Oke. Sekarang kita lanjutkan pada bunyi yang berasal dari alat-alat ya. Jadi sumber-sumber bunyi itu, ya tentunya ada suara. Tapi yang kita nanti akan bahas itu biasanya nanti terkait dengan sumber-sumber bunyi dari alat-alat musik. Misalkan dari senar itu ada gitar, biola, kemudian ada instrumen angin yang namanya flute atau oboe. Misalkan seperti pada pipa itu, mirip-mirip seperti yang kasus kedua. Ya. Jadi kalau pada ujung tertutup, itu S-nya sama dengan 0, itu untuk jadi node untuk S, dan delta P-nya adalah sama dengan delta PM. Oke. Bentar lagi saya absen ya, sebentar. Dan untuk pipa terbuka itu S sama dengan SM, dan dia harus jadi antinode. Jadi kalau node itu berarti untuk yang 0 ya, kalau untuk antinode dia maksimum untuk perpindahannya. Oke, jadi kalau node S, kalau antinode itu berarti delta P. Delta P-nya maksimum. Kalau dia itu antinode untuk yang S sama dengan SM, nanti kita lanjutkan minggu depan aja kali ya. Udah 10.32. Kita lanjutkan minggu depan aja deh. Ini saya mau bahas dulu tentang ini. Masalah
Anda ada pertanyaan nggak tentang modul ini? Modul ini udah saya ini kan ya, udah saya upload di ini kan ya, di apa di Teams kan ya. Sudah, Pak. Oke. Kita tuh orang tuh ada berapa sih di kelas nih? Saya lupa. Tunggu di kelas tuh ada berapa gitu ya? Kalau dari daftar saya sih ada sekitar, bentar. Sebentar nih, takutnya saya salah. Ini kelas 10 kan ya? Sekarang tanggal 11 kan ya? Tanggal 3, Pak. Bentar. Aneh juga ya. Sorry. Saya kok kenapa ngisi yang 28 Oktober jadinya ya? Kemarin hari Kamis itu Anda bahas modul berapa ya? Modul 6, Pak. Modul 6 ya? Saya salah ini. Sebentar. Oke. Bentar ya. Oke. Saya salah ini. Sebentar kok aneh sih. Sebentar. Sekarang tanggal 3 kan betul ya? Oke. Ada pertanyaan nggak terkait dengan ini modul berapa tadi? Mana tadi?
ini ya? Kenapa gini sih? Biar deh. Terkait dengan ini ada pertanyaan nggak? Saya mau bertanya, Pak, mungkin terkait pembagian kelompoknya. Ya itu Itu justru. Nggak, tar dulu bentar. Kalau pembagian kelompok nanti dulu. Nanti akan saya bagi. Tapi maksud saya untuk tugasnya ada pertanyaan nggak? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Untuk tugas modul 7 kan disuruh dikumpul di tim sama Edunex ya, Pak. Tapi yang di ya. tim sheet assignment-nya belum ada, Pak. Baru yang di Edunex. Perasaan udah saya buat deh. Baru soalnya aja kalau di Teams, Pak. Oke. Iya gitu. So. Modul 7 udah ada. Oh, maksudnya ininya, assignment-nya ya? Iya, Pak. Oh, assignment-nya. Oke, saya buat deh. Oh, gitu. Lama banget lagi. Kenapa saya share ini? Sebentar. Oke. Mana tadi? Oh ya, assignment. Modul 7 ya? Iya, Pak. Modul 7. Modul 7 nomor 6 sampai Tuesday 9. Oke, sudah ya. Itu sudah ada, bisa Anda lihat. Oke, jadi modul 7 beres ya. Yang di Udenex sudah kan ya? Halo, di Udenex sudah ada kan ya? Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini untuk, jadi Anda jangan tanya kelompok dulu, nanti kelompok akan saya bagi. Ini aja, kalau pertanyaan saya pikir cukup jelas ya. Apa faktor-faktor apa saja yang bisa membuat apa namanya faktor fisis yang memungkinkan pelompat melakukan lompatan dengan performa lebih jauh. Jadi kayaknya ini Anda harus mengambil data-data gitu ya. Jadi ada 2 lompatan, pertama lompatan counter movement, terus satu lagi squat jump. Oke, untuk pembagian kelompok ya, sebagian nanti saya absen dulu. Pak, izin bertanya. Ya. Itu kan di yang ketentuannya ada menggunakan perangkat lunak penganalisa video, itu berarti ada aplikasi khususnya atau bagaimana, Pak? Di mana itu teh? Yang ketentuan bagian apa? Ketentuan. Oh, perangkat lunak ya, biasanya kayaknya harus buat software kelihatannya.
Atau pakai software tertentu saya juga bisa sih. Untuk menganalisa, ya, menggunakan perangkat lunak. Ya. Jadi bisa buat software atau Anda memakai software juga bisa. Tapi kalau bisa software-software yang murah. Oke, ada lagi? Oke, kalau enggak kita ini ya bagi kelompok ya dengan mulai dari absen. Sekarang hari banyak sekali. Oke, jadi kita total tuh ada 65. Jadi sedangkan itu siswa itu antara 6 sampai 9 ya. Kira-kira sudah bagi berapa kelompok ini? Dibagi berapa kelompok? Kalau 10 6,5, kalau dibagi berapa ya? Supaya ini 65 dibagi 65 itu berapa kali berapa 10 sih? kelompok paling Pak. 9 kelompok, Pak. 9 ya. Iya, berarti kalau ini kan berarti 15, sebentar 15. 65 itu 13 kali 5, ya susah juga ya. Ya paling dibagi 9 kelompok berarti ya. Kalau dibagi 9 kelompok berarti ya dibagi 9 kelompok palingan. Jadi ada sekitar satu kelompok yang 8 orang ya. Nggak masalah ya. Oke. Saya ini kan Oke, Alif Ahmad Fauzan. Ya Pak, hadir Pak. Ya, Anda ketua kelompok 1 ya. Rizky Aulia Rahayu. Hadir, Pak. Muhammad Arsyad. Hadir, Pak. Nurul Hidayati. Hadir, Pak. Angelin. Hadir, Pak. Rehanda. Hadir, Pak. Raihanda. Hadir, Pak. Istiqomatun Nisa. Hadir, Pak. Oke. Kelompok 2 ya, Adela Dwi Mutiara. Hadir, Pak. Oke, Anda ketua kelompok. Rifda Amara. Hadir, Pak. Fardan. Hadir, Pak. Rahmat Al-Qadri. Hadir, Pak. Deva Desi. Hadir, Pak. Gifari Alwa. Hadir, Pak. Olivia. Hadir, Pak. Oke. Kemudian kelompok 3 ya. Rani Saraswati. Hadir, Pak. Anda ketua kelompok 3. Emmanuel Febian. Hadir, Pak. Hafsah Rafa. Hadir, Pak. Radito. Hadir, Pak. Muhammad Isfahan. Hadir, Pak. Amalia Kartika Sari. Hadir, Pak. Yafi Amri. Hadir, Pak. Oke. Itu kelompok 3 berarti ya. Kelompok 4, Ahnafian tidak hadir. Daifa Nadine. Hadir, Pak. Karena ketua kelompok 4. Ahyu Cahyani. Hadir, Pak. Saskia Azalia.
Hadir, Pak. Dekaila, Hadir, Pak. Rahel, Hadir, Pak. Bintang Putri. Hadir, Pak. Oke. Kelompok 4 ya. Kelompok 5. Dwi Hadi Nugraha. Hadir, Pak. Kemudian Fadila, oh, ada ketua kelompok ya, kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Iya, Pak. Fadila Ashifa. Fadila. Hadir, Pak. Daniel Yohanes. Hadir, Pak. Daniel. Oke. Diva Natasha. Hadir, Pak. Putri Aulia. Hadir, Pak. Christine Dosma. Hadir, Pak. Oke. Najwa Nur Faiza. Hadir, Pak. Hadir. Oke, tadi kelompok 5 ya. Sekarang kelompok 6. Ketuanya Sultan Pramudito, ada nggak? Hadir, Pak. Oke, ketua kelompok berapa tadi? 6 ya. Hashir Savana. Hadir, Pak. Faiz Fiderli. Faiz Fiderli. Ada, Pak. Kaila. Hadir, Pak. Patan Khairi. Hadir, Pak. Virginia Putri. Hadir, Pak. Diah Ayu. Hadir, Pak. Oke. Kelompok berapa tadi? 6 ya. Sekarang kelompok 7. Hoja Umi. Hadir, Pak. Oke, ketua kelompok 7 ya. Rafli Maharazi. Hadir, Pak. Siti Ayu Soleha. Hadir, Pak. Dedi Marcelino. Hadir, Pak. Aldi Firdiansyah. Hadir, Pak. Olowan. Hadir, Pak. Olowan Sabang Misodorus. Hadir, Pak. Tadi kelompok berapa? 7 ya. Kelompok 8. Amalia Dwi Rahma. Hadir, Pak. Oke, ketua kelompok. Altaf Rijaldi. Hadir, Pak. Fatur Rahman. Hadir, Pak. Zulfiatri. Hadir, Pak. Muhammad Rayyan. Hadir, Pak. Adrian Carson. Hadir, Pak. Oke, taruh bentar. Kemudian tadi siapa ya? Terakhir siapa tuh? Adrian Carson ya. Terus Muhammad Agung ada? Hadir, Pak. Oke. Itu kelompok 8 ya. Kelompok 9 berarti ada 8. Muhammad Sultan, Badrul Zaman. Hadir, Pak. Anda ketua ya, kelompok berapa? 9 ya. Kemudian Muhammad Faris Saputra. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Dimas. Hadir, Pak. Benyamin Gemilang. Hadir, Pak. Muhammad Kartiko Laksono. Hadir, Pak.
Bonifasius. Hadir, Pak. Fatimah Aufadin. Hadir, Pak. Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Oke, Rafli ya. Anda berarti ada 8 ya. Ketuanya siapa tadi? Si Muhammad Sultan. Oke, itu aja ya dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi semua.